Lutfi Bidan, sahabat Bunda, bidan cerdas, berkelas dan berkualitas. Baik, hari ini saya akan share terkait dengan ketidaknyamanan ibu hamil trimester 1. Ya pasti bunda-bunda semuanya yang baru pertama kali hamil itu masih bingung, kemudian dan juga takut, khawatir kaitannya dengan kehamilan, dan apa yang terjadi pada saat kehamilan awal itu nanti akan kami share dan kami edukasi, serta kami akan memberikan intervensi apa yang Bunda bisa lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan selama hamil trimester 1 atau sampai usia kehamilan 12 minggu. Sebelum saya mulai untuk share kaitannya dengan ilmu yang akan kita bahas hari ini, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu di sini, dan jangan lupa share, karena informasi yang kami berikan itu adalah bukan informasi yang ala kadarnya, bukan informasi yang biasanya, tetapi informasi berdasarkan dari hasil penelitian, evidence based ya. Dan juga semua informasi yang kami berikan adalah terupdate berdasarkan dari bukti ilmiah hasil dari penelitian. Oke, saya akan mulai dulu ya, kaitannya dengan kenapa sih ibu hamil trimester 1 pada saat usia kehamilan 1 sampai dengan 12 minggu rata-rata mayoritas ibu hamil itu mengalami mual muntah. Apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa bisa terjadi mual muntah ya? Nah, 60-80% ibu hamil terutama yang baru pertama kali hamil akan mengalami mual muntah. Mual muntah itu adalah suatu kondisi yang fisiologis ya. Ingat, kalau kondisi fisiologis normal berarti Bunda tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas berlebihan, dan tidak perlu takut kalau nanti bayinya terjadi apa-apa ya gitu. Kenapa bisa terjadi mual muntah? Karena pada saat Bunda hamil itu ada hormon, namanya adalah hormon HCG, yang di situ fungsi dari hormon HCG adalah meningkatkan mual ataupun muntah pada ibu hamil. Dan puncak mual muntah itu akan terjadi di 12 minggu ya. Perhatikan di sini 12 minggu. Jadi ketika Bunda tahu, oh saya hamil misalnya, oh kok saya mual, kemudian kok saya makan apa-apa tidak bisa, Bunda nggak usah khawatir ya untuk konsumsi makanan. Kemudian ketika Bunda tidak bisa masuk nasi misalnya, itu tidak perlu khawatir ya, Bunda bisa mengkonsumsi nutrisi yang lain. Contoh pengganti dari karbohidrat tadi selain nasi itu ada kentang, kemudian ada roti, kemudian ada ketela. Bunda bisa makan sayur-sayuran ya. Bu, saya tidak bisa masuk sayur, Bunda tidak perlu untuk makan sayur terlebih dahulu, nggak masalah. Kurangi makanan yang berlemak dan berminyak ya, karena itu akan memicu mual muntahnya semakin hebat gitu. Kemudian selain dari faktor dari peningkatan hormon HCG tadi, itu adalah faktor psikologis ya. Jadi ketika Bunda dikaruniai seorang janin yang ada di dalam rahim Bunda, yang pertama kali Bunda lakukan adalah syukuri. Jadi ketika Bunda bersyukur, kemudian Bunda menerima kehamilan Bunda dengan happy, hormon tadi, HCG tadi yang sangat meningkat, yang menyebabkan mual, itu akan teralihkan dengan hormon happy tadi, namanya hormon endorfin ya. Jadi tidak begitu mual, karena apa? Bunda menikmati proses kehamilan itu, dan tidak perlu khawatir ya, ketika di usia kehamilan 12 minggu ke atas, nanti Bunda hormon kehamilan atau HCG tadi akan menurun, dan Bunda nanti akan berkurang mual muntahnya gitu. Itu adalah tadi ya sekilas kaitannya dengan kenapa sih ibu hamil bisa mual muntah terutama pada 12 minggu pertama. Nah, sekarang yang akan saya bagikan share di sini berdasarkan dari hasil penelitian. Kebetulan selain saya sebagai bidan praktisi, saya juga sebagai dosen pengajar, saya juga sebagai peneliti ya.
Ternyata ada berbagai macam terapi komplementer yang bisa dilakukan oleh ibu hamil di rumah. Terapi komplementer itu apa sih? Terapi komplementer itu adalah terapi yang tidak menggunakan obat-obatan untuk mengatasi mual muntah yang Bunda alami pada saat kehamilan dari umur kehamilan 1 sampai dengan 12 minggu tadi. Nah, yang saat ini masih dilakukan adalah banyak sekali ibu hamil yang mengurangi mual muntahnya dengan menggunakan obat-obatan ya. Kalau mual muntahnya ringan, artinya dalam sehari itu adalah kurang dari 10 kali, Bunda masih bisa beraktivitas seperti biasa. Itu berarti masih bisa diatasi dengan penggunaan komplementer terapi atau obat atau mohon maaf terapi yang tidak menggunakan obat. Nah, di sini berdasarkan dari hasil penelitian, kebetulan kemarin juga saya meneliti kaitannya dengan terapi komplementer itu, diantaranya adalah Bunda bisa menggunakan jahe ya, jahe. Jahe di sini ternyata sangat bagus untuk bisa mengurangi mual muntah pada ibu hamil trimester 1. Karena apa? Di jahe itu ada kandungan namanya ginger ya. Jadi ginger itu ada efek antiemetik, anti mualnya. Nah, berapa dosis jahenya? Jahe yang digunakan adalah jahe yang ada di sekitar kita itu ya, Bunda ya. Jadi jahe yang fresh. Kemudian ukurannya dosisnya adalah 1 gram jahe atau 1-2 cm ruas jahe. Jahe itu kemudian digeprek ya, kemudian diseduh dengan air hangat kurang lebih 200 cc ya. Kemudian Bunda bisa menambahkan madu sebagai penambah kalori ketika Bunda mual muntah terus ya, ditambahkan madu 1 sendok. Nah, itu Bunda minum sehari sekali sudah cukup. Perhatikan kalau ada ibu hamil yang punya riwayat asam lambung, mungkin penggunaan jahe bisa dialihkan ke komplementer terapi yang lain yang akan kita bahas hari ini ya. Selama berapa hari ketika Bunda mual minum jahe sesuai dengan kebutuhan Bunda, dan berdasarkan dari hasil penelitian ternyata tidak ada efek untuk bayinya, sehingga itu aman untuk ibu hamil ya. Jadi sekali lagi, penggunaan jahe itu tadi sesuai dengan kebutuhan Bunda, sehari sekali sudah cukup ya, sampai dengan mualnya itu berkurang. Kalau mualnya sudah berkurang, penggunaan jahe atau konsumsi jahe bisa dihentikan gitu. Yang kedua, komplementer terapi yang kedua adalah Bunda bisa menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual dan muntah. Salah satu aromaterapi yang digunakan adalah, contohnya di sini adalah lemon ya. Ini adalah contoh aromaterapi lemon. Aromaterapi seperti yang ada di sini. Kita ini menggunakan aromaterapi lavender ya. Aromaterapi lavender ini bersifat untuk menenangkan, rileks ya. Dan aromaterapi lemon ini, kandungan di aromaterapi lemon ini ada fungsinya untuk mencegah bakteri Meningococcus dan bakteri tipoid. Kemudian bersifat juga untuk mencegah terjadinya kecemasan, kemudian depresi ya. Kalau cemasnya meningkat bisa menjadi depresi. Dan selain itu Bunda ketika menggunakan aromaterapi lemon ini bisa lebih fokus ya, lebih fokus, lebih rileks, kemudian lebih tenang. Bagaimana penggunaan aromaterapi lemon ini kalau misalnya Bunda tidak mempunyai diffuser seperti yang ada di depan saya ini? Tidak perlu khawatir dan Bunda tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli diffuser. Caranya adalah Bunda bisa menggunakan tisu ya, tisu seperti ini. Kita ambil satu tisu, kemudian kita teteskan ya, kita teteskan 3 sampai dengan 4 tetes. Nah, 3 sampai 4 tetes. Kalau sudah,
Kemudian kita hirup, kurang lebih adalah sekitar 20 cm dari hidung. Jadi jangan terlalu didekatkan ke hidung. Nah, berarti ada jaraknya seperti ini. Kemudian kita hirup ya, kita hirup, tarik nafas panjang lewat hidung. Kemudian kita hirup, kita hembuskan sampai dengan kurang lebih adalah 20 menit. Jadi dihirup, dihembuskan selama 20 menit, dan ini bisa dilakukan sehari 3 kali. Selama berapa hari? 7 hari. Nah, ketika ibu hamil itu menggunakan aromaterapi lemon ini pada saat mual, kemudian muntah, menghirup aromaterapi lemon ini ya selama 7 hari minimal, ternyata berdasarkan dari hasil penelitian itu efektif untuk mengurangi frekuensi atau intensitas mualnya. Yang awalnya mualnya berlebihan, lebih dari 10 kali misalnya dalam sehari, itu bisa berkurang banyak ya. Silahkan nanti dicoba. Aromaterapi yang kedua itu adalah aromaterapi peppermint. Sama ya, peppermint itu juga fungsinya adalah seperti lemon tadi, cuman di peppermint itu ada kandungan mentol namanya. Nah, kandungan mentol pada peppermint ini berfungsi untuk memberikan sensasi rileks, kemudian ketenangan karena ada endorfin yang keluar, menyegarkan, kemudian dapat menurunkan rangsangan otonom. Jadi dengan berkurangnya ataupun menurunnya rangsangan otonom tadi, bisa berkurang produksi saliva atau kelenjar ludahnya sehingga tidak berlanjut menjadi muntah yang berlebihan. Nah, itu adalah fungsi dari peppermint gitu. Oke, ini tadi 2 aromaterapi baik itu lemon maupun peppermint yang sering digunakan untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil trimester 1 sampai dengan usia kehamilan 12 minggu. Oke, baik, itu tadi adalah 2 komplementer terapi ya yang saya berikan. Untuk di video selanjutnya, di part 2, saya akan menjelaskan komplementer terapi lainnya yang fungsinya juga dapat mengurangi mual muntah pada ibu hamil trimester 1. Ada pijat acupressure, kemudian juga ada hypnobirthing gitu. Oke, demikianlah video kami terkait dengan cara mengatasi mual muntah dengan menggunakan komplementer terapi dengan menggunakan jahe dan aromaterapi lemon serta peppermint untuk mengurangi mual muntah. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Jika Bunda merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada yang lainnya agar semua wanita yang saat ini baru hamil, terutama pada trimester 1, bisa mendapatkan informasi yang sudah kami share tadi. Terima kasih banyak, salam sehat untuk semuanya.